حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian yang mudah-mudahan panjenengan semua senantiasa dilimpahi rahmat, barakah, ridha, dan ampunan dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah Bapak Ibu, pagi hari ini Allah Ta'ala memudahkan kita semua hadir di masjid ini. Kita mengerjakan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah salat subuh kita, yang kemudian kita lanjutkan dengan thalabul ilmi, mengkaji hadis Nabi Muhammad SAW. Ini adalah amal soleh Bapak Ibu, maka kita bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh yang pagi hari ini kita lakukan. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi, tanpa azab, tanpa hisab, sebagaimana pagi hari ini kita dikumpulkan bersama di tempat ini. Amin. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang cita-cita seorang muslim, cita-cita seorang muslim niku napa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Dalam surga Firdaus ngaten nggih. Sendirian. Oh ngaten nggih. Oh, nah terus gimana caranya? Mempublikasikan apa itu? Oh nggih. Nggih, benar sekali Pak BK, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, cita-cita seorang muslim itu adalah masuk surga tanpa azab, tanpa hisab sekeluarga kan. Bagaimana anak istri dan semua keturunan itu masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Ada di antara Bapak Ibu yang pengen masuk surga tapi mampir dulu ke neraka meskipun 1 jam begitu. 1 jam di sana tuh 60 tahun loh Bapak Ibu nggih. Jadi 1 jam akhirat itu 60 tahun. Karena 1 hari akhirat itu 1000 tahun. Kalau nggak percaya jangan hitung dhewe wis. Ya. Jadi 1 jam itu 60 tahun. Nah,
tentunya untuk kita bisa mewujudkan cita-cita tadi itu kan harus ada upaya-upaya Bapak Ibu. Nah, upaya pertama itu adalah kita mengamalkan surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Hindarkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi yang namanya menghindarkan keluarga dari api neraka itu kita senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika ada kebaikan kita memerintahkan mereka mengerjakan. Ketika ada keburukan kita larang mereka mengerjakan keburukan itu gitu. Tapi ya tetap Bapak Ibu, jangan dikira orang itu kemudian bisa ujuk-ujuk mengajak amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak bisa, itu butuh apa? Butuh ilmu. Nah, dengan ilmu itu kita ngerti mana yang ma'ruf, mana yang mungkar begitu. Nah kan karena banyak orang tidak ngerti sehingga yang ma'ruf tidak tahu, yang mungkar juga tidak tahu. Gimana dia mau memerintahkan yang ma'ruf kalau ma'ruf aja tidak ngerti dia? Gimana dia akan melarang dari kemungkaran, wong kemungkaran dia tidak tahu, kan begitu Bapak Ibu. Jadi butuh ilmu. Ini surat At-Tahrim ayat 6 ya. Jadi perkara ma'ruf sangat banyak ya. Sangat banyak, perkara mungkar juga sangat banyak. Cuman yang mesti ditekankan pertama kali sebagai contoh itu adalah masalah syirik ya. Jadi jangan sampai dalam rumah tangga panjenengan itu kemasukan syirik. Yang kedua adalah masalah sholat Pak. Jangan pernah dalam rumah tangga sampean itu pengen ada yang telat atau malah tidak sholat. Jadi ini kepingin masuk surga bersama keluarga kok sholat. Tidak lagi surga bapak itu. Kan begitu. Jadi pertama syirik, kedua sholat, yang ketiga apa? Jangan sampai kita makan haram. Jadi kalau memang tujuannya pengen masuk surga sekeluarga itu hindari yang haram Pak. Jangan sampai makan yang haram, jangan sampai kerja dapat biaya, dapat upah yang haram, dibawa pulang, dimakan anak istri haram semua. Nah gitu kok mau masuk surga ya? Surga siapa? Enggak bakalan. Ini untuk qu anfusakum wa ahlikum nar. Nah, yang kedua Bapak Ibu, di antara cara agar bisa kumpul bersama di surga itu menanamkan iman. Nah, ini yang nanti berkaitan dengan hadis kita. Ya, menanamkan apa? Menanamkan iman. Itu kembali kepada surat At-Tur ayat 21. Jadi dalam At-Tur 21 ini Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu, orang-orang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, kemudian diikuti anak keturunannya dalam keimanan. Berarti panjenengan sebagai orang tua itu wajib menanamkan apa? Iman. Karena Allah Ta'ala mengatakan wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dan diikuti anak keturunannya dalam keimanan. Kalau sudah diikuti anak keturunannya dalam keimanan, apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami gabungkan dengan mereka anak keturunan mereka itu. Di mana? Di surga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan kami Allah tidak mengurangi sedikit pun pahala amal soleh mereka. Kullum ri'im bima kasabarohin. Setiap orang itu tergantung kepada amal yang dia kerjakan. Jelas nih. Jadi untuk poin kedua ini panjenengan harus menanamkan iman Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena kalau enggak panjenengan terus siapa yang menanamkan iman Pak? Tonggo, enggak bakalan. Kita tahu tonggo kayak apa. Sekolahan, kadang sekolahan ya enggak tahu menanamkan iman betul. Kalau dulu jenengan sekolah itu dengan sekolah tambah iman atau tambah gak karu-karuan? Halo? Halo? Ini mereka dereng pada ngopi. Jadi saya tanya kembali, jenengan dulu Pak,
dengan sekolah itu tambah iman apa enggak? Gitu. Iman itu apa sih? Iman itu kita semakin semangat ibadah, semakin mengenal Allah. Jadi iman itu lewat ilmu Bapak Ibu. Kalau kita ingin tambah iman berarti tambah ilmu. Sekarang begini, panjenengan ini kan tentunya dulu semuanya belajar IPA kan Ki? Iya, belajar IPA. Kalau saya salah tolong dikoreksi Ki. Ketika panjenengan belajar IPA, ini sebagai bukti, nggak tahu benar apa salah ucapan saya, sebagai bukti bahwa kurikulum itu nggak mengajarkan iman. Jenengan belajar IPA Pak, tentang turunnya hujan gimana? Halo? Napa? Jenengan belajar IPA nih loh tentang turunnya hujan. Awan kenapa kalau langsung awan? Napa Pak? Awan gimana? Penguapan gimana? Pak buka kata sekolah kita kok menengai. Iya, jadi matahari ngapain? Menyerap Samudra mana? Pasifik apa Hindia? Nah itu kenapa kok menguap? Lah ya berarti kan matahari menyerap air laut terus menguap. Nah menguap terus jadi apa? Jadi mendung tiap apa apakah bisa hujan? Dikeliling-kelilingkan, siapa yang mengkelilingkan? Lah, saya di IPA itu disebutkan Allah ta? Ndak belas kan? Lah iya. Lah ya berarti saya ngajari sampean kurikulum tambahan itu yang mana? Nah jangan belajar agama di mana? Di masjid kan? Ada IPA-nya juga. Nah ya tentang ini loh disebutkan di agama atau di IPA. Oke, jadi secara umum Bapak Ibu kita dulu belajar bahwa turunnya matahari. Turunnya hujan itu kan matahari menyerap air laut. Ya. Ya seperti itulah. Oke, menyinari. Iya. Setelah itu menguap kan? Menguap jadi awan ya. Awan diterbangkan angin. Kumpul baru turun hujan. Disebutkan tidak bahwa Allah yang menurunkan hujan dengan cara seperti itu. Di pesantren enggak ada Pak IPA itu, yang ngaji aja. Di IPA enggak ada. Nah, maksudnya intinya begini. Jadi ya wallah alam mungkin saya salah ya. Banyak di kurikulum kita itu yang tidak mengajarkan iman. Makanya sebagai orang tua itu panjenengan wajib mengajarkan iman. Nah, bagaimana cara mengajarkan iman? Itu ya diantaranya seperti hadis 40 yang akan kita pelajari ini. Ya, anak diajak dialog, anak dituturi begini-begini. Nah, hadis 40 ini kan Imam Nawawi rahimahullah berkata, Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqal. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, nah ini anak kecil Pak, anak remaja. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibayya. Nabi itu megang pundakku. Ya. Jadi mau menyampaikan itu dipegang pundaknya. Coba nanti panjenengan ketika punya anak umur remaja atau punya murid seperti itu Pak. Terus beliau mengatakan kun fit dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Kun jadilah kamu di dunia itu ka'annaka gharibun seakan-akan kamu orang asing. Au abiru sabilin atau apa abiru sabil? Orang yang menyeberang jalan, yang musafir gitu. Nah zaman sekarang Bapak Ibu rata-rata orang belajar itu kan tujuannya oleh pekerjaan ya apa enggak? Iya. Jadi orang sekarang sekolah itu tujuannya biar dapat pekerjaan. Semuanya begitu. Bagaimana saya sekolah cek gajinya gede ya kan? Bagaimana saya sekolah itu biar nanti urip enak. Jadi
tujuan utamanya dunia Pak, gitu loh. Nggak pernah kita mengajari anak kita sebagaimana kita mengajarkan, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat. Sehingga mereka itu melulu hidupin dunia gitu. Nggak peduli bu akhiratnya nanti enak apa enggak, nggak peduli, yang penting dunia enak. Padahal Nabi itu mengajarkan ketika memegang pundak Abdullah bin Umar itu mengatakan kun fit dunya, jadilah kamu di dunia ka'annaka gharibun, seakan-akan kamu itu orang asing, au abiru sabilin, atau apa tadi, abiru sabil, orang yang ya pejalan kaki, musafir begitu. Nah ini ajaran Nabi SAW tertanam Pak. Karena sudah tertanam dalam jiwa Abdullah bin Umar, makanya dia mengatakan, Abdullah bin Umar ini, idza amsayta fala tantadhiris sobah. Nek peyan pada waktu sore, jangan nunggu besok. Siapa sing jamin besok isih ono, gitu kan? Wa idza asbahta, dan kalau kamu berada di pagi hari seperti sekarang, fala tantadhiril masa, jangan tunggu nanti sore tak lakoni kongkowai, jangan. Ya. Wa khudh min sihhatika limaradhik, tapi manfaatkan, ya. Manfaatkan kesehatanmu itu, waktu sehatmu untuk waktu kamu sakit. Ketika kamu sehat yang bisa mengerjakan banyak perkara, ini manfaatkan. Sebelum datang sakit yang kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu. Wa min hayatika limautik, dan manfaatkan kehidupanmu mumpung seurip. Ya. Orang bisa beramal itu ketika masih hidup atau sudah mati masih bisa beramal. Halo. Nggih, jadi ketika hidup itu bisa beramal Pak. Nah kalau wis meninggal dunia ya totalan wis, nggak bisa, inqata'a amalu, terputus amalnya. Makanya wa min hayatika limautik, dan ambillah kesempatan dari hidupmu ini, kerjakan amal soleh sebanyak-banyaknya untuk hari mati, yang ketika mati itu kita sudah tidak bisa beramal. Begitu. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, dalam riwayat lain Bapak Ibu itu ada tambahan, wa'udda nafsaka min ahlil kubur, dan anggaplah dirimu itu termasuk penghuni kuburan. Artinya apa? Kita hidup ini disuruh senantiasa ingat mati. Karena kalau kita ingat mati, ya Allah kun aku mati kan nggak bisa ngapa-ngapain, nanti nek mati begini begitu, akhirnya terdorong untuk melakukan amal soleh. Tapi kalau kita ingatnya itu dunia terus, males Pak beramal soleh itu. Nah ini. Kemudian dalam riwayat lain ya itu Nabi mengatakan u'budillaha ka'annaka tarahu. Beribadalah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ini artinya apa? Artinya kita diperintahkan khusyuk Pak. Ketika sholat kita diperintahkan khusyuk. Jadi dalam sholat itu kan kita menghadirkan makna bahwa Allah itu di hadapan kita. Kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah yang namanya mengamalkan ihsan itu. Kalau memang tingkatan ini kita belum bisa mencapai, ya, fa innahu yaraka, maka yakinlah bahwa Allah itu mengetahuimu gitu. Nah ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah Nabi mengatakan pada poin ini, u'budillaha, beribadalah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan kau melihat Allah gitu. Ya tentu melihat Allah ini dengan mata hati Pak, bukan dengan mata kepala. Karena orang ketika hidup itu ya tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala Pak. Kalau ada orang ngaku melihat Allah ya gendeng gitu aja. Tidak ada orang hidup melihat Allah itu tidak ada. Baik dalam mimpi, dalam nyata tidak ada. Okay? Karena ketika Nabi SAW berbicara tentang Dajjal, beliau mengatakan, wa'lamu, ketahuilah, annakum lan tarau rabbakum, kalian tidak akan melihat Rabb kalian hatta tamutu, sampai kalian mati. Ini penegasan dari Nabi SAW kepada kita semua. Kenapa? Karena Dajjal itu kan awal mulanya muncul, dia kan ngaku sebagai nabi.
Dia ngaku sebagai nabi, Pak. Kemudian lama-lama ngaku menjadi Tuhan gitu. Dan banyak yang terfitnah, Pak, dengan Dajjal. Dajjal itu dikasih Allah Ta'ala banyak. Ya kalau zaman kita mungkin dianggap wali paling ya. Wong dia itu menyuruh langit, hei langit turunkan hujan. Hujan turun, Pak, nurut. Hei bumi keluarkan hasilmu, langsung apa? Keluar semua. Dan yang namanya tambang, Bapak Ibu, dalam hadis itu mengikuti Dajjal sebagaimana lebah itu mengikuti ratunya. Jadi kemana Dajjal pergi diikuti, Pak, sama emas, perak, aluminium segala macam itu. Nah, itu Dajjal, Pak. Yaitu namanya Dajjal. Dan ya Dajjal. Wong sing koyo ngapunten ya, yang dulu yang menggandakan uang yang banyak, pengikutnya kan banyak kan. Padahal mek ngono tok. Apa ndak? Apa maksudnya bener apa ndak? Jadi yang begitu aja pengikutnya banyak dan ya Dajjal. Jadi saking besarnya fitnah Dajjal itu sampai Nabi itu mengatakan ya, jangan ada seorang pun dari kalian itu kepo, Pak, pengen melihat Dajjal. Kenapa? Karena ada orang itu, wah aku gak mungkin melu Dajjal. Akhirnya dia keluar ya, pengen weruh Dajjal itu ya apa? Akhirnya dia pun jadi pengikut Dajjal. Makanya Nabi juga menyebutkan itu ada seorang laki-laki itu ketika mendengar Dajjal langsung pulang, Pak. Langsung diikat ibunya, putrinya, saudara perempuannya. Karena perempuan itu kan tukang kepo kan. Makanya yang menjadi pengikut Dajjal paling banyak diantaranya itu kaum wanita, Bapak Ibu. Karena tukang kepo dan mudah sekali terbijui gitu. Jadi dia itu pulang diikat bagaimana agar tidak ikut Dajjal. Makanya saking besarnya fitnah Dajjal ini, Nabi kan mengajarkan kepada kita agar jangan pernah meninggalkan mengucapkan doa ini sebelum kapan? Sebelum sarapan. Hah? Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Dalam? Lah terus gimana doanya? Allahumma. Jadi ini ketika salam itu jangan ditinggalkan, Pak. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min. Iya, jadi dalam riwayat wa min fitnatil masihid dajjal, dalam riwayat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dua-duanya benar, Pak. Ini saking bahayanya Dajjal gitu loh. Yeah. Jadi di sini kita melihat Allah Ta'ala itu bukan dengan mata, bukan dengan penglihatan mata, karena tidak mungkin kita melihat Allah Ta'ala itu dengan mata, Pak, tapi dengan mata hati. Itu u'budillaha ka'annaka tarahu, beribadalah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Wa kun fid dunya ka'annaka gharibun, jadilah kamu di dunia seperti orang asing, au abiru sabilin, atau pengguna jalan, musafir. Jadi hadis ini dasar Bapak Ibu ya, yang mengajarkan kepada kita agar di dunia ini ojo dowo-dowo angan-angani. Nggih. Jadi angan-angan enggak usah panjang-panjang, enggak orang mati ya kok sepanjang apapun angan-angan ya. Nek mati kan sudah kukut, Bapak Ibu nggih. Jadi kita itu diperintahkan untuk memperkecil, memperpendek angan-angan. Dan sepatutnya setiap mukmin itu tidak menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggal, Pak. Dalam arti kita itu cenderung kepada dunia, merasa nyaman, merasa enak, seakan-akan abadi di sana. Padahal ya dunia itu kan kita tahu fana. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang di atas bumi itu fana gitu. Nah, karena kita sebagai seorang musafir maka harus senantiasa mempersiapkan diri untuk safar. Gitu loh. Nah, para nabi Bapak Ibu yang diutus Allah Ta'ala itu sepakat untuk makna ini gitu. Makanya ketika Allah mengkisahkan ya orang yang beriman dari keluarga Fir'aun itu dalam surat Ghafir 36 39,
Surat Ghafir itu nama lainnya surat Al-Mu'min, Mbak. Ya, ada surat Al-Mu'minun, ada surat Al-Mu'min. Nah, Al-Mu'min itulah surat Ghafir. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'. Wahai kaumku, kehidupan dunia ini hanya perhiasan, gitu. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan akhirat itu adalah kampung al-qarar, kampung menetap. Okay. Ini perkataan orang yang beriman dari keluarga Fir'aun, Pak. Tapi dia yaktumu imanah. Dia menutupi diri kalau dia beriman. Enggak ngaku mukmin tapi dia mendakwahkan itu gitu. Kemudian Nabi SAW mengatakan mali walid dunya. Ya, apa hubunganku dengan dunia? Innama masali wa masalud dunya. Perumpamaanku dengan dunia, kata Nabi SAW, kamathali raqibin qala, ya. Jadi perumpamaanku dengan dunia itu, kata Nabi SAW, seperti seorang penunggang kuda yang tidur qailulah. Apa qailulah? Tidur siang. Tidur siang itu lama apa sebentar? Sebentar. Jadi qala fi dhilli syajaratin, yang tidur sebentar, qailulah di bawah bayang-bayang pohon di bawah pohon teduhan pohon itu, tsumma raha wa tarakaha, enggak lama setelah itu ya pergi meninggalkan pohon itu, Bapak Ibu. Itu Nabi SAW ketika memandang dunia. Nah, pada hadis ini beliau mengajarkan kepada kita, yo ngono loh mestinya kamu juga memandang dunia. Jangan sampai dunia itu dijadikan sebagai segalanya. Seakan-akan kita hidup selama-lamanya di dunia. Padahal kan tidak gitu. Kemudian termasuk wasiat Nabi Isa, Bapak Ibu. Kalau ini kan Israiliyat ya. Wasiat Nabi Isa. Tapi ada sanatnya ini. Beliau mengatakan ukburuha. Dunia itu lewat ono, seberangono. Wala ta'muruha, jangan dimakmurkan. Itu perkataan Nabi Isa. Beliau juga mengatakan, man dzalladzi yabni ala maujil bahri daron. Siapa yang bangun rumah di atas ombak lautan? Nggih. Tilkumud dunia, itu loh dunia. Jadi dunia itu diibaratkan Nabi Isa sebagai ombak lautan, Pak. Nah, ombak itu bisa gak kita bangun rumah di atas ombak? Gak bisa. Fala tattakhidhuha qararan. Maka jangan jadikan dunia itu sebagai tempat tinggal sementara tok, begitu. Kemudian ada orang itu mengunjungi Abu Dzar, Bapak Ibu. Tahu Abu Dzar nggih? Abu Dzar ini sahabat Nabi, salah satu sahabat Nabi yang Nabi mengatakan dia itu hidup sendirian, meninggal sendirian, dan dibangkitkan juga sendirian. Itu Abu Dzar. Okay. Jadi orang ini masuk ke rumah Abu Dzar, Pak. Ketika masuk rumahnya itu melihat kok, oh my God, apa-apa nih gitu. Sabluk gak ono, panci gak ono, sudil gak ono gitu. Jadi panjenengan lebih kaya, Pak, daripada Abu Dzar ini. Terus bertanya, ya Abu Dzar, aina mata'ukum? Abu Dzar loh, ten pundi perabotan panjenengan kok ndak ada blas gitu. Dia menjawab apa? Inna lana baitan nuwajjahu ilaih. Kami sudah punya rumah yang kita diarahkan ke sana. Maksudnya apa ya? Segala perabotanku tak delekono gak nang kene, begitu. Qala, tamunya bilang, innahu la budda laka min mata'in madum tahahuna. Tapi ya meskipun sampean di sini kan ya tetap butuh perabotan. Masa enggak butuh gelas ge ngombe, enggak butuh sendok ge mangan kan gitu? Apa jawaban Abu Dzar? Inna sahibal manzili la yada'una fihi. Masalahnya pemilik rumah itu enggak membiarkan kita di sini gitu loh. Itu perkataan Abu Dzar radhiyallahu an. Kemudian Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu, mengatakan, inna dunya qadir tahalat mudbiratan. Dunia itu sudah berangkat untuk ke belakang dunia.
Wa innal akhirata qadirtahalat muqbilatan. Sementara akhirat itu sudah berangkat untuk menghadap kita. Walikullin minhuma banun. Dan masing-masing dunia maupun akhirat itu mempunyai anak-anak. Dunia punya anak, akhirat punya anak. Fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian itu anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Dan kalian jangan menjadi anak-anak dunia. Fa innal yauma amalun wala hisab. Sekarang ini yang penting itu amal, belum dihisab. Wa ghadan besok hisabun hisab tok wala amalun, dan tidak ada amal. Jadi kita sekarang ini ketika hidup ini Bapak Ibu ya masih ujian Pak. Masih ujian, baru meninggal dunia, itulah yang namanya tompo rapot. Begitu. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan saya dan panjenengan semua orang-orang yang senantiasa ingat mati, yang senantiasa ingat bahwa dunia itu fana, yang senantiasa ingat bahwa kita dunia ini enggak selamanya Pak, tapi tempat tinggal kita aslinya itu adalah surga. Seperti itu. Jadi ketika dunia itu bukan tempat tinggal bagi seorang mukmin, dunia itu bukan negeri bagi seorang mukmin. Nah, sesuai dengan hadis ini, hendaknya muslim itu berada dalam satu dari dua keadaan. Apa keadaan pertama? Jadi keadaan pertama itu dia itu asing, Pak. Dia itu orang asing yang bertempat di negara orang. Dia orang asing bertempat di negara orang. Karena dia asing, berarti semangatnya apa? Cita-citanya apa? Cita-citanya berbekal untuk pulang ke negaranya kan. Misalnya panjenengan ada kesempatan kerja di Malaysia misalnya, atau Australia misalnya. Jenengan tahu kan Australia itu bukan tanah air sampean. Berarti ketika di sana ngapain? Bangun rumah nang kono? Enggak kan? Kerja nabung oleh duit cek isomu mulai kan begitu. Seperti itulah kita hidup di dunia karena kita orang asing Bapak Ibu. Kondisi kedua, kita sebagai seorang musafir. Ya yang namanya musafir siang malam itu kan berjalan sampai kembali ke kampung halaman kan begitu. Nah kampung halaman kita kan akhirat Bapak Ibu. Jadi selama kita bermalam, bersiang hari, ini berarti tujuannya ini kita terus berjalan untuk bagaimana kita sampai di kampung halaman. Ya tentunya sampai di kampung halaman itu kan dalam kondisi selamat, sangune akeh, iso ngasih ini ngasih itu ya kan. Nah misalnya pulang ke kampung halaman sikile putung apa gawe ini? Halo. Lah seperti itu kan Bapak Ibu paribasanya itu. Nggih. Jadi ketika Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam dan istrinya nggih. Itu kan mereka berdua kan dimasukkan ke dalam surga Bapak Ibu. Kemudian dikeluarkan dari surga Nabi Adam dan Siti Hawa itu. Tetapi dikasih janji pasti kembali kepada surga beliau dan anak keturunannya yang soleh. Nah panjenengan orang soleh mboten? Ya soleh insyaallah, mukmin insyaallah. Makanya orang beriman itu rindu untuk pulang ke kampung halaman aslinya yaitu surga. Gitu Pak. Ini tentang hadis tadi. Ada seorang ulama tabi'in namanya Fudail bin Iyad. Apunten saya tak ngopi dulu. Bismillah. Panjenengan kalau mau ngopi nggih monggo. Enggak ada dispensernya ta? Ada Mas Fahmi? Enggak ada. Loh piye Mas Fahmi ini? Iya. Jadi Fudail ini Bapak Ibu pernah berjumpa orang sepuh begitu. Terus bertanya, kam atat alaik, pinten umur pean? Dia menjawab, situna sanah, 60 tahun. Terus Fudail bin Iyad mengatakan, fa anta mundzu sittina sanah, berarti panjenengan ini
Sejak 60 tahun tasiru ila rabbik, terus berjalan menuju Tuhanmu. Yushiku antablugh, sebentar lagi panjenengan ini akan sampai. Nggih. Faqala rajul, orang itu pun menjawab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggih. Fudail mengatakan, ata'rifu tafsirahu, jenengan ngerti ndak tafsiran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu? Ya, tafsirannya ini, ana lillah, aku milik Allah, nggih. Hamba Allah dan kepada Allah pasti kembali. Itu makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faman alima annahu lillahi abdun, barang siapa yang tahu dia itu milik Allah, hamba Allah dan pasti kembali kepada Allah, maka hendaklah dia faham pasti dia nanti diberdirikan. Mauquf. Ya. Dan siapapun yang diberdirikan di hadapan Allah Ta'ala, pasti dia ditanya, Pak. Diminta pertanggung jawaban. Dan barang siapa yang ngerti, faham bahwa dia akan diminta pertanggung jawaban, mestinya sejak sekarang wis nyiapno jawabane. Loh, kata orang itu, terus piye dong solusinya? Kata Fudail, yasiroh, mudah. Apa kok mudah, pian ngomong mudah itu? Kata Fudail bin Iyad, tuhsinu fima baqiya. Yang sisa ini panjenengan api api. Jadi umur sisa yang masih ada ini kan mumpung belum mati, Pak. Makanya jenengan sa elek kondisi itu ndak boleh jaluk mati, Pak. Sa jelek-jelek kondisi orang hidup itu jauh lebih baik daripada mati. Ya, makanya perbaiki sisa umur yang ada ini, yughfaru laka ma madha, niscaya diampuni yang lalu-lalu, Pak. Fa innaka in asa'ta fi ma baqiya, tapi kalau yang sisa ini tetap diisi dengan keburukan, akan dihukum yang dulu dan yang akan datang. Jadi seperti itu. Ini perkataan Fudail bin Iyad. Hadis ini serupa Bapak Ibu sebetulnya dengan hadis yang berbunyi igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Pertama apa? Syababaka qabla haromika. Masa mudamu sebelum datang masa tua. Ya, orang tua dengan orang muda itu kuatan sinten, Pak? Kuatan orang tua nggih. Iya. Berarti nek muda pensiun tua lanjut gitu ya. Kenapa kok orang tua ada pensiun barang, Pak? Soalnya enggak sekuat yang muda. Ada tak orang misalnya ngelamar jadi polisi nomor 50 ngono. Diterima mboten? Halo. Ya kalau dari fisik ya kalah memang. Tapi kalau dari mungkin kebijaksanaan, pengalaman mungkin beda. Tapi kan di tentara kan bukan itu yang diperlukan. Jadi mumpung seenom masih kuat, itu manfaatkan betul, amalkan semua amalan. Termasuk misalnya pengen haji itu langsung nabung kecilik, Pak. Gitu loh. Ya haji itu jihad kan. Haji itu jihad tak berat. Gitu loh. Wong jenengan saiki umroh wae, wong orang berangkat umroh kadang-kadang gak tangi. Itu umroh cuma tawaf tok begitu. Capek dan ya haji gitu loh. Makanya ketika musim haji itu banyak orang meninggal, mboten? Halo? Iya, karena berat. Jadi mumpung masih muda, manfaatkan sebelum datang masa tua. Nah, sekarang kan ndak muda itu dulinan. Ya, barang wis kudu mati ke mulai balik. Ya nek dikasih Allah rahmat, nah kalau ndak. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Sehatmu sebelum datang masa sakit. Ketika sehat itu manfaatkan, Pak. Masya Allah. Makanya katanya as-sihhatu, kesehatan itu tajun apa? Mahkota fi ru'usil as-sihha, di atas kepala orang-orang sehat. Cuma kita nggak ngerti, Pak.
Kadang kena mencret titik, wis gak lapo-lapo ya kan. Kena loro untu titik, wis gak karu-karuan. Gak semarak-marik sudah. Gerges titik, wis gak iso. Salon pasan naik kan begitu. Gitu loh. Makanya manfaatkan. Yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrika. Masa kayamu sebelum miskin. Orang itu kan kondisinya kan muter. Tidak ada Pak di dunia yang kemudian kaya terus tidak ada. Miskin terus juga tidak ada. Ada malam, ada siang, ada tua, ada muda. Ada hitam, ada putih kan. Ada besar, ada kecil. Nggak ada yang tetap dalam satu kondisi. Makanya mumpung kaya, mumpung masih banyak harta, itu manfaatkan sebanyak-banyaknya buat nabung, buat diri sampean nanti di akhirat. Karena kalau miskin batin to'ai. Faqidu syai'i la yu'tihi. Orang yang kehilangan sesuatu nggak bisa memberikan sesuatu itu Pak. Jadi kan ada uang 1.000 misalnya. Terus jatuh, bisa memberikan 1.000 tadi buat infak? Nggak bisa. Makanya mumpung ada uang, ya mumpung kaya, manfaatkan. Yang keempat, wa faraghaka qabla syughlika. Masa luangmu sebelum datang masa sibuk. Ya, ketika luang ojo dihabis buat delok HP ya. Gitu loh. HP itu kan sekarang loh Pak ya, kalau memang kita menyimpan apa-apa di HP. Buktinya zaman sekarang itu banyak sih hafal hadis. Apakah Imam Bukhari lebih hafal hadis? Justru dulu kalau saya pribadi nggih, zaman ketika belum ada HP Android yang yang buku kuning itu alamat teman-teman telepon teman apal Pak gitu. Barang ada dia harus gak apal belas. Dikit-dikit map kan gitu kan. Kalau dulu itu Masya Allah Bu, apal lah tempat mana itu. Ya ini karena itu. Yang terakhir, wahayataka qabla mautika, hidupmu sebelum kamu mati. Nek mati getun tok Pak, pengen balik percuma. Nah makanya mumpung masih hidup, tadi kan sabda Nabi itu wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Anggapan dirimu itu termasuk penghuni kuburan. Penghuni kuburan itu apa sih Pak? Nabi itu pernah lewat ya. Ada orang melewati kuburan. Ini bukan beda sing orang tentang najis itu ndak. Kemudian Nabi menancapkan pelepah itu ndak gitu. Jadi Nabi itu pernah melihat kuburan terus bilang kepada para sahabat, 2 rakaat sholat sunnah yang kalian anggap remeh, yang kalian lakukan sebagai sholat sunnah, itu bagi orang mati ini tuh lebih baik daripada dunia kalian semua gitu. Cuma 2 rakaat sunnah Pak. Makanya orang mati itu kan pengennya itu apa? Pengen balik untuk melakukan amal soleh tapi tidak bisa. Ya semua amal soleh, tapi kenapa Allah menyebutkan fa'as-sadaqa wa akum minas solihin? Karena satu-satunya amal yang terus mengalir pahalanya, yang tidak berhenti dengan kematian adalah sodako. Nek sholat kan bagus kan, tapi nek jenengan mati kan gak iso sholat Pak. Tapi nek sodako masih mati kan masih mengalir kan. Misalnya Pak Beka ya, bangun sumur di mana gitu. Atau nandur pohon kurma lah, pohon mangga, pohon kelengkeng, pohon apa di mana. Dibuat orang berteduh, dimakan orang, kelengkengnya, dimakan burung. Itu kan pahala terus Pak. Jenengan bikin sumur tadi, dimanfaatkan banyak orang, ya nggak harus bikin sumur lah. Ya, bikin apalah begitu ya. Rumah singgah misalnya. Siapapun musafir gratis di situ. Cuma kan butuh operasional juga. Ya. Nah, itu ketika meninggal dunia Pak, itu pahalanya terus mengalir itu. Orang wakaf karpet ini. Setiap jenengan lunggo karpet ini, oh pahala dia Pak, pahala Masya Allah gitu. Jenengan ambek lunggo tok. Tapi gaul itu ada hitungannya gitu. Setiap yang datang Masya Allah, apa enggak pengen seperti itu. Itulah wahayataka qabla mautika. Sudah habis waktunya. Okay. Jadi ini Bapak Ibu hadis 40 nggih. Hadis 40 mengingatkan saya dan panjenengan semua, mumpung seurip, mumpung matahari belum terbit dari arah barat, mumpung belum keluar dabatul ard, mumpung belum keluar dajjal, nggih.
itu manfaatkan sebaik-baiknya, tobat seapi-apie, amal soleh sebanyak-banyaknya. Terakhir, Nabi SAW mengatakan, badiru bil a'mali sab'an. Segeralah mengerjakan amal soleh sebelum datang 7 perkara. Karena kalau 7 perkara ini datang, nggak bisa beramal soleh sampean. Hal tanzuruna illa ila faqrin munsin. Kalian tidak menanti kecuali kemiskinan yang melalaikan. Ngapunten Pak, orang itu kan bagusnya kan standar di tengah-tengah li. Nggak terlalu kaya, nggak terlalu miskin. Kalau terlalu miskin Pak, itu ya Allah na'udzubillah. Terlalu miskin itu urip itu sibuk gawe golek upo Pak. Lali sholat, lali jumatan ya kan. Itu saking miskinnya. Karena sibuk cari makan, akhirnya lupa sholat, lupa jumatan. Panjenengan tahu ndak? Ini di Al-Falah ini Pak. Itu ketika Jumatan itu banyak orang nggak Jumatan di luar itu. Ya dodolan, ya ngomis, ya apa kan begitu. Coba perhatikan, tapi kan sampai nggak Jumatan akhirnya. Gitu loh. Iya. Au ghinan mutghin atau kaya saking kayanya. Tiap hari ngitung duwe, piye caranya mengembangkan uangku, piye biar bertambah, piye biar gak dicolong kan begitu kan. Kebangetan, jadi tengah-tengah wis. Gak terlalu miskin, gak terlalu kaya, sedang-sedang aja gitu. Karena kalau kemiskinan, maksudnya terlalu nemen miskine ya, itu akhirnya sibuk mencari upo tadi, tahu upo nggih? Nggih. Kalau yang kaya saking kayanya, dia ribut menghitung nominal uangnya, jauh masuk kurang wis nambah, kurang ini gini gitu. Kemudian yang ketiga, au maradin mufsidin, penyakit yang merusak. Ya sama seperti tadi nggih. Orang kalau sakit gak usah lapo-lapo Pak. Gitu. Au haramin mufannidin, atau masa tua. Haram itu orang tua sepuh gitu, wis gak kuat lapo-lapo wis. Sidongakno wae. Cek husnul khotimah kan begitu. Itu ketika sudah tua Pak. Cuma ya orang itu biasanya tua itu tergantung kepada masa mudanya. Nek mudai api-api sampai tua insya Allah seperti itu. Coba jangan perhatikan. Nek orang mudai jelek. Ya mudai jelek. Kalau nggak dapat rahmat dari Allah Ta'ala Bapak Ibu nggak mungkin dia husnul khotimah itu. Perhatikan. Apalagi orang sing pekerjaannya makan haram ya kan. Kerjaannya rentenir atau korupsi lah. Nggak mungkin husnul khotimah itu. Ya kalau manusia saja nggak ridho dan ya Allah Ta'ala kan begitu kan. Kecuali memang dia punya amalan khusus yang kemudian dengan amalan itu Allah menyelamatkannya Pak. Seperti Allah menyelamatkan Nabi siapa? Nabi Yunus kan. Itu kan karena amalan-amalan sebelumnya gitu. Kalau kita nggak punya amalan sebelumnya nggak bisa. Dan para ulama mengatakan orang kalau sampai umur 40 tahun dan dia nggak berhenti dari dosa itu selamanya nggak bisa berhenti gitu. Dan ketika umur 40 tahun itu kan kita diperintah memperbarui tobat. Umur 40 tahun itu kita diperintah fokus ibadah Pak. Jadi kalau kita fokus kerja, golek omah, golek mobil, sebarang kali kalau bisa sebelum 40 tahun. 40 tahun itu waktu nih fokus ibadah. Loh apa dalilnya Ustaz? Nah itu kan dalam surat Al-Ahqaf itu doanya Abu Bakar ya. Karena Allah mengatakan hatta idza balagha arba'ina sanah. Hingga ketika dia sudah berumur 40 tahun kan berdoa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Terus wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi kalau memang nakal nek sak nakal-nakali pokoknya umur 40 tahun iso mandeko. Gitu loh. Nah ini umur 40 tahun gak mandek-mandek, gak mari-mari, memang gak bakalan mari gitu Pak. Dalam kebablasan gak iso, gak bisa dianu sudah, na'udzubillah. Au mautin mujhizin, atau kematian yang datang mendadak. Di antara tanda kiamat itu banyak orang mati ndodok Pak. Atau mati ndodok mendadak, bukan mati ndodok lunggo, bukan. Mati mendadak. Mau gak mari voli, ujuk-ujuk lho gak ono. Ya. Loh, iki mau gak mari sarapan bareng mbek aku. Ya, jenenge kematian, Pak.
awid dajjal atau dajjal. Fasyarru ghaibin yuntadhar. Dajjal itu seburuk-buruk perkara gaib yang ditunggu-tunggu. Ya kita nggak pernah nunggu-nunggu dajjal, tapi kan kita ya nunggu-nunggu itu untuk hati-hati Pak, berlindung terus. Nah bagaimana caranya panjenengan biar terhindar dari dajjal? Satu diantaranya baca tadi itu sebelum salam ya. Yang kedua itu hafalkan surat Al-Kahfi Pak. Baca terus, hafal. Yang ketiga ketika ketemu dajjal, baca awalan atau akhiran dari surat Al-Kahfi 10 ayat. Sambil ngidoni dajjal. Itu perintah Nabi seperti itu. Berikutnya apa? Belajar tentang sifat-sifat dajjal. Karena orang itu kan bisa menghindari ketika tahu kan. Kalau nggak tahu ya mungkin jadi pengikutnya gitu loh Pak. Nah ini tetap lagi-lagi pakai ilmu. Yang terakhir, ya kalau bisa jenengan tinggal di kota-kota yang tidak didatangi dajjal. Di mana? Makkah tanah haramnya, Madinah tanah haramnya, kemudian Baitul Maqdis Palestina itu tanah haramnya Baitul Maqdis itu. Kemudian Gunung Tursina. Ini 4 tempat yang tidak akan dimasuki dajjal. Tapi kangelan nggih, Pak Buka nggih. Nggih wong kita tinggal di Indonesia. Insyaallah enggak ada mustahil nggih. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya barangkali nanti tiba ana sing menculik Pak Buka di kota Palestina jadi pejuang ngono ya. Tiba badhe ngono di sana ya enggak ada yang mustahil. Yang terakhir awis saah atau kiamat. Fasaatu adha wa amar. Jadi kiamat itu jauh lebih menakutkan dan jauh lebih pahit Pak, naudzubillah. Makanya doa Nabi itu Allahummarhamni yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah rahmatilah aku ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Padahal Nabi Muhammad Pak. Dan ya saya kan begitu ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati saya dan panjenengan semua. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.